Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Mardatilla ingin membawakan film atau mereview film Leave the World Behind. Bercerita tentang kejadian di mana teknologi tak berfungsi di seluruh dunia dan banyak orang mengaitkannya dengan salah satu tanda kiamat. Baik, langsung saja kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang berniat melakukan liburan di suatu tempat. Sang ayah bernama Clay, ibunya bernama Amanda, kemudian anak laki-lakinya bernama Archie, dan Rose yang merupakan anak perempuan mereka. Semua menaiki sebuah mobil untuk menuju ke tempat tujuan, yang mana Amanda sudah menyewa sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Rencananya mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Sesampainya di rumah tersebut, Amanda menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Dikarenakan mereka tak memiliki stok makanan, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Ketika Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di parkiran dia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Amanda pun heran, mengapa pria itu membeli makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Sesampainya di rumah, Clay mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari rumah. Clay mendapatkan informasi jika pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka pun berjemur di bawah sinar matahari. Rose yang tengah memandangi pantai kemudian berkata kepada orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Mereka pun berpikir jika arah berlayar dari kapal itu mungkin saja melewati pantai ini. Namun beberapa saat kemudian kapal itu pun semakin mendekat ke arah mereka. Dengan sangat ketakutan, semua orang yang ada di pantai itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Clay bersama keluarganya pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah sewa. Di tengah jalan mereka membahas mengenai kapal sebelumnya yang sangat aneh. Clay mencoba berpikir positif jika kejadian sebelumnya mungkin sebuah kecelakaan. Malam harinya, Clay bersama istrinya menghabiskan waktu ketika kedua anaknya sedang tidur. Namun saat malam semakin ketika pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Ketika Clay membuka pintu rumahnya, terdapat seorang pria yang memperkenalkan dirinya dan dia bernama George dan anaknya yang bernama Ruth. George kemudian menjelaskan jika dia adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh keluarga Clay. George juga mengatakan tujuannya tengah malam ke sana karena dia akan bepergian ke luar kota dan sudah terlalu larut. George memohon agar dirinya diizinkan tinggal semalam. Amanda yang tak setuju, dia pun meminta maaf pada George dan menyuruhnya untuk pergi sebab dia sudah menyewa rumah ini sesuai perjanjian yang disepakati. George pun kemudian menawarkan kepada Amanda jika dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa dari Amanda jika dirinya diizinkan untuk tinggal. Mendengar hal itu, Clay pun langsung mengajak Amanda ke kamarnya untuk berunding. Di dalam kamar, Amanda semakin marah dan menyuruh Clay agar mengusir George di sana. Clay kemudian mencoba menenangkan Amanda dan mengatakan penawaran yang diajukan George sangat menarik. Clay berpikir bahwa uang itu bisa menjadi mereka gunakan untuk biaya liburan mereka. Setelah cukup lama berunding, Clay bersama Amanda pun kembali menemui George dan mengatakan jika mereka menyetujui tawaran yang diajukan oleh George. Kemudian mereka pun memutuskan untuk minum bersama. Ketika tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai darurat nasional. Namun belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Keesokan paginya, Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya menghilang secara tiba-tiba. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Clay kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di ruang dapur, Amanda didatangi oleh George. Ia bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. Amanda pun menjawab iya. Namun, Amanda berpikir bahwa ini gangguan biasa. Sementara itu, Clay bepergian ke sebuah tempat. Dia pun tak menemui satu orang pun di jalanan. Hal ini membuat Clay merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, George berniat mendatangi rumah tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, ternyata tak ada siapapun di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung sebab ponsel satelit itu tak bisa digunakan. George merasa bingung bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tak bisa menemukan sebuah sinyal. George pun kemudian berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai, dia dibuat terkejut dengan banyaknya mayat manusia dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama kemudian muncullah pesawat lain yang juga terjatuh di tempat tersebut. Karena merasa panik, George pun langsung bergegas untuk pulang. Di sisi lain, diperlihatkan Archie bersama adiknya yang bepergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Di dalam hutan, kaki Archie digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa jika itu hanya hewan biasa, dia pun kemudian mengajak adiknya untuk pulang. Di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda jika dia baru saja melihat fenomena aneh dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. George merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras sehingga telinga mereka terasa sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa. Di dalam rumah, Amanda merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencarinya, George pun langsung mencegahnya. Dia mengatakan jika melihat kondisi yang terjadi mungkin sangat berbahaya di luar sana. Tak lama kemudian, Clay pulang, yang membuat Amanda pun merasa sangat senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan terlihat sangat aneh sebab dia tak bertemu dengan siapapun. Clay kemudian memberikan sebuah pamflet yang dia temukan di jalanan. Karena tulisan pamflet itu berbahasa Arab, George pun tak bisa membacanya. Archie pernah melihat bahasa itu di sebuah game. Dia pun mengatakan jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, George berusaha mencegah keluarga Clay agar tak pergi sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun, keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi dan tidak mempedulikan ucapan dari George. Setelah itu, Ruth bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana keadaan sang ibu. George pun menjawab jika ibunya akan baik-baik saja. Ternyata, alasan George bermalam sebelumnya karena mereka ingin menjemput sang ibu yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Sementara itu, di tengah perjalanan ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang bisa berjalan tanpa pengemudi yang bertumpuk menutupi jalanan tadi. Dari arah belakang, mobil listrik itu kembali berdatangan dan menabrak mobil yang lainnya. Kejadian itu membuat Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke tempat rumah sewa mereka. Clay, get in the car! Whoa, hey, someone's coming! Kemudian George
bertanya mengapa mereka memutuskan kembali, Clay menjelaskan, jika jalan terlihat sangat aneh, banyak mobil yang hancur dan bertumpukan di jalanan. Hal ini membuat jalanan tak bisa dilewati. Malam harinya, Amanda mendatangi di ruang dapur yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati, Amanda pun menyetujuinya. Ketika malam semakin larut, Amanda bertanya tentang apa pekerjaan dari George. George menjawab jika pekerjaannya adalah konsultan. George kemudian menceritakan suatu rahasia kepada Amanda jika di beberapa bulan sebelumnya dia memiliki seorang klien yang memiliki bisnis yang sedikit aneh. Dia sangat ahli di berbagai bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu dia berpamitan kepada George untuk pergi dan tak akan kembali lagi. Dia juga menitipkan pesan agar George menjaga dirinya. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. George pun menjawab jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami lumpuh. Tak lama kemudian, gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang sangat keras, sehingga menyebabkan kaca lampu mengalami pecah. Hal itu pun langsung membangunkan semua orang. Kemudian Amanda pun memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Pagi harinya Archie terbangun dan muntah darah. Di samping itu dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda pun langsung panik dan mencoba memanggil suaminya. Clay menyarankan agar membawa Archie ke rumah sakit, akan tetapi teringat jalan yang tak bisa dilewati. Amanda pun kembali merasa bingung untuk pergi kemana. Karena merasa panik, George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Clay dan juga Archie akan meminta tolong kepada tetangganya, barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rosie di tengah hutan. Di jalanan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya, akan tetapi Ruth belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Ruth menceritakan isi hatinya yang tidak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan jika saat ini dia sangat khawatir dengan ibunya. Ruth menjelaskan kepada Amanda alasannya mendatangi Amanda di tengah malam sebelumnya karena dia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun melihat kondisi saat ini, Ruth tak yakin jika ibunya masih selamat. Mendengar cerita Ruth, Amanda pun langsung merasa bersedih dan bersalah karena telah mencurigai George dan Ruth. Sementara itu, George bersama Clay dan Archie sampai di rumah tetangganya, kemudian mencoba mengetuk pintu rumah tetangganya dan memanggilnya, namanya yang bernama Danny. George terkejut karena Danny keluar dengan membawa sebuah senjata. George kemudian bertanya mengapa Danny membawa senjata, sebab dirinya tak berniat buruk padanya. Danny menjawab jika tak ada yang dipercaya di keadaan saat ini. Danny pun menyuruh George agar dia pergi saja dari rumahnya. Clay kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari, sebab anaknya sedang sakit dan membutuhkan beberapa obat yang barangkali Danny miliki. Clay juga rela memberanikan diri dan memberikan Danny $1,000 asalkan dia memberikannya sebuah obat untuk anaknya. Danny pun tetap bersikeras untuk mengusir mereka karena George menolak untuk. Clay pun mencoba menenangkan mereka berdua dan mencoba berbicara baik-baik kepada Danny. Clay mengatakan bahwa apabila Danny berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan. Mendengar itu, Danny pun merasa iba dan menyetujui permintaan Clay untuk menukarkan $1,000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny pun mengatakan jika dia sudah tahu semua itu sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Sebab itulah Danny memborong semua makanan di supermarket sebelumnya yang dilihat oleh Amanda ketika George akan pergi dan menyuruh George agar pergi ke rumah dari tetangganya yang tak dihuni. Di tempat itu rumornya terdapat bangker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda, dia bersama Ruth kembali melanjutkan pencarian Rose. Ketika dia di tengah hutan, Ruth langsung menghentikan langkah kakinya ketika melihat ke arah perkotaan. Amanda yang merasa heran. Dia pun langsung mendatangi Ruth. Terlihat perkotaan mengalami kehancuran dan sedang terjadi sebuah peperangan.
Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, diperlihatkan Rose ternyata berada di rumah itu. Di rumah tersebut Rose menemukan sebuah bangker di sana yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Dani dari layar monitor. Terdapat informasi jika gedung putih Amerika telah diambil alih oleh petugas militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk Jika dilihat dari sudut pandang keamanan sistem informasi, film Leave the World Behind memberikan gambaran yang sangat relevan mengenai dampak serangan cyber attack terhadap kehidupan manusia. Serangan cyber merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun bahkan suatu negara untuk menyerang sistem komputer, jaringan, server, maupun infrastruktur digital dengan tujuan mengganggu layanan, mencuri informasi, merusak sistem, atau melumpuhkan aktivitas suatu negara. Dalam film ini terlihat bahwa serangan tidak dilakukan dengan senjata, melainkan dengan melumpuhkan sistem komunikasi, jaringan internet, satelit, GPS, listrik, dan berbagai teknologi lain yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat modern. Akibat serangan tersebut, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi, komunikasi menjadi terputus, transportasi terganggu, distribusi logistik terhambat, layanan kesehatan tidak berjalan dengan baik, bahkan kondisi sosial berubah menjadi penuh kepanikan. Jika dikaitkan dengan konsep triad dalam keamanan sistem informasi, maka aspek availability atau ketersediaan sistem merupakan aspek yang paling terpenting, yang paling terdampak karena seluruh layanan digital tidak lagi dapat diakses. Selain itu, aspek integrity juga ikut terganggu karena masyarakat tidak mengetahui apakah informasi yang mereka peroleh masih benar atau sudah dimanipulasi. Aspek confidentiality juga berpotensi terdampak karena dalam sebuah serangan cyber, data pribadi maupun data penting pemerintah dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Film ini juga mengajarkan bahwa keamanan cyber bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ahli IT, melainkan tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat umum. Pemerintah perlu memperkuat sistem pertahanan cyber nasional. Perusahaan harus meningkatkan keamanan jaringan dan melakukan pembaruan sistem secara berkala. Sedangkan masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, serta berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan digital. Selain itu, organisasi juga harus memiliki Disaster Recovery Plan, yaitu DRP, dan Business Continuity Plan, BCP, agar pelayanan tetap dapat berjalan ketika terjadi gangguan sistem. Menurut saya, film ini sangat menarik karena tidak hanya memberikan hiburan melalui cerita yang penuh misteri, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan sistem informasi di era digital. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada teknologi, mulai dari pendidikan, perbankan, komunikasi, transportasi, perdagangan, hingga pemerintahan. Oleh karena itu, apabila terjadi serangan cyber berskala besar seperti yang digambarkan dalam film, dampaknya akan sangat luas dan dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Kesimpulannya, Leave the World Behind ini bukan sekadar film thriller, tetapi juga menjadi gambaran mengenai ancaman nyata yang dapat terjadi di masa depan apabila keamanan sistem informasi tidak dijaga dengan baik. Film ini menunjukkan bahwa serangan cyber mampu melumpuhkan berbagai sektor penting tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung. Pesan utama yang dapat diambil adalah bahwa keamanan cyber harus menjadi prioritas utama di era digital, karena teknologi yang mempermudah kehidupan manusia juga dapat menjadi titik lemah apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat. Oleh sebab itu, meningkatkan kesadaran mengenai keamanan informasi, memperkuat infrastruktur
infrastruktur digital, melakukan perlindungan data, serta menyiapkan strategi pemulihan sistem merupakan langkah penting untuk menghadapi ancaman serangan cyber di masa mendatang. Baik, itu saja review film dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.